Jordi Amat belum bisa dipastikan dipanggil Shin Tae-yong. Dua pemain timnas Indonesia masih cedera. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengatakan bahwa ia belum bisa memastikan apakah Jordi Amat akan dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Semua keputusan itu tentu saja ada di tangan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sebelumnya memanggil Jordi Amat untuk membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 5 dan 10 September 2024. Sayangnya Jordi Amat harus dicoret oleh Shin Tae-yong karena mengalami cedera. Posisi bek Johor Darul Takzim itu digantikan oleh Wahyu Prasetyo. Cedera yang menimpa Jordi Amat sudah sembuh. Bek naturalisasi itu sudah membela Johor Darul Takzim dalam beberapa pertandingan terakhir. Ada kemungkinan Jordi Amat dipanggil Shin Tae-yong, namun belum bisa dipastikan. Terdekat, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 10 dan 15 Oktober 2024. Saya belum bisa pastikan itu, kata Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa masih ada dua pemain timnas Indonesia yang mengalami cedera. Itu tidak termasuk Jordi Amat. Meski begitu, Sumarji tidak menyebutkan siapa pemain yang mengalami cedera. Tentu saja ini akan menjadi sebuah kerugian untuk timnas Indonesia. Sampai saat ini yang masuk ke kami itu ada dua pemain yang cedera. Tapi menurut saya itu cedera lama dan kemungkinan besar mereka bisa berkumpul karena kami akan berangkat pada 6 Oktober 2024, kata Sumarji. Sumarji memprediksi Shin Tae-yong akan memanggil 26 pemain untuk dibawa ke Bahrain dan Cina. Nama-nama pemain itu tidak banyak perubahan seperti sebelumnya. Persiapan untuk tandang ke Bahrain dan Cina, timnas Indonesia berkumpul pada 5 Oktober. Bagaimana untuk pemain Abroad? Timnas Indonesia memiliki agenda yang sibuk pada bulan Oktober nanti. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober. Laga tersebut jadi ajang untuk Indonesia meraih poin penuh untuk menjaga asa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI menargetkan 3 poin dari laga tersebut dan bahkan untuk menyapu bersih kemenangan. Nantinya saat terbang dari Bahrain ke Cina ada pesawat khusus yang sudah dipersiapkan. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji menjelaskan timnas Indonesia rencananya akan berkumpul pada tanggal 5 Oktober. Selanjutnya mereka akan berangkat ke Bahrain pada 6 Oktober. Kita rencana nanti itu tanggal 5 rencana, tanggal 5 itu kumpul, terus tanggal 6 kita berangkat. Tetapi itu masih belum pasti ya, kata Sumarji. Dari Indonesia, pemain akan berangkat bersama dan terbang dari Jakarta. Selanjutnya mereka yang berkarir di luar negeri akan berkumpul saat rombongan sudah tiba di Bahrain. Pihaknya masih berusaha agar semua pemain timnas berangkat dalam satu penerbangan yang sama dari Indonesia. Ya, dalam kurung, kumpul di Jakarta yang prioritas di sini. Tetapi kalau yang di luar kan kita langsung ketemu di sana. Jadi, nanti kemungkinan kita akan berangkat tanggal 6, kemungkinan. Saya masih mencari alternatif yang bisa satu flight, karena kan Coach Shin Tae-yong meminta beberapa pemain itu bisa pakai bisnis. Tetapi kan kondisi flight itu kan agak susah cari bisnis semua, lanjutnya. Terkait penerbangan ini, Sumarji masih mencari alternatif. Pasalnya untuk penerbangan kelas bisnis biasanya memiliki kapasitas yang minim. Sementara itu ada 26 pemain yang biasanya dibawa untuk laga tandang. Hal ini yang dipikirkan oleh tim untuk ditemukan solusi terbaik. Sehingga kemarin kami baru dapat 6 seat untuk satu flight. Jadi kemungkinan nanti akan kita cari-cari lagi mana yang kita memungkinkan untuk bisa berangkat bersama-sama. Kemungkinan dalam kurung,
tanggal 6 pagi, ya 6 siang tutupnya. Terkait penerbangan ini, Sumarji masih mencari alternatif.